Halo, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali pada acara sarapan rohani pagi hari ini. Saudara, pagi ini saya rindu untuk bicara tentang satu hal, yaitu di tangan yang tepat, saudara. Saudara, di lingkungan kita, sekitar kita, tentunya ada banyak sekali benda-benda yang kita bisa lihat. Mungkin kita di dapur, mungkin ada pisau, atau mungkin ada banyak sekali peralatan dapur yang ketika itu dimanfaatkan dengan orang yang tepat tentunya akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tetapi ketika kita menggunakan pisau mungkin di tangan orang yang tidak tepat, maka pisau itu akan menjadi satu bencana yang luar biasa. Atau mungkin kita melihat ada batu yang begitu besar. Bagi kacamata kita, batu ini tidak akan bisa untuk apa-apa. Tetapi ketika batu ini ada di tangan yang tepat, di seorang pemahat batu, tentu menghasilkan sesuatu karya, mahakarya yang luar biasa yang tentunya bisa kita kagumi hasilnya. Begitu pula apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup, kita menyerahkan di tangan yang tepat, tentunya kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Saudara, pagi ini kita ajak sama-sama untuk buka Alkitab kita, yaitu di Yeremia 29 ayat 11. Kita mau sama-sama belajar bagaimana kalau kita hidup di tangan yang tepat, saudara. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ketika kita sudah menyerahkan di dalam segala kehidupan kita kepada Tuhan, tentunya kita harus mau tunduk apa yang Tuhan akan kerjakan buat kita. Jadi Tuhan itu merupakan satu sutradara. Kita jadikan sutradara, bahkan mungkin penulis skenarionya sekalian untuk kehidupan kita. Ketika kita sudah menyerahkan Tuhan itu sebagai sutradara, tentunya kita sebagai lakonnya, pelakunya harus mau tunduk, mau taat, mau melaksanakan apa yang menjadi arahan sang sutradara. Nah, itulah yang harus kita kerjakan, saudara. Karena apa? Kalau kita mau tunduk kepada Tuhan yang sebagai sutradara kita, dikatakan pasti endingnya, saudara, endingnya itu apa? Kita mempunyai masa depan yang penuh harapan, saudara. Kita mempunyai satu masa depan yang indah. Karena Tuhan yang menulis skenarionya, bahkan Tuhan yang melakukan sebagai sutradaranya, pasti dia tahu endingnya seperti apa, saudara. Kalau kita mau berserah diri kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan bahwa kita taat, artinya kita mau mengikuti rancangan. Karena rancangan Tuhan itu tentang kehidupan kita, itu adalah rancangan yang mengenai tentang rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang indah dalam hidup kita. Meskipun di dalam perjalanan dari lakon kita, itu ada banyak hal yang kita hadapi. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada banyak batu kerikil, mungkin batu sedikit besar, batu yang besar yang menghadang kita. Tetapi ingat, sutradaranya adalah Tuhan. Dia akan mengarahkan kita. Memang ketika kita mengikuti arahan Tuhan, tidak akan menutup kemungkinan di depan kita ini jalannya tidak akan lempeng-lempeng saja, saudara. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan, harus kita lalui. Supaya apa? Pendewasaan di dalam kehidupan kita.
Ada satu contoh yang luar biasa yang perlu kita sekali untuk belajar, yaitu tentang tokoh Yusuf. Bagaimana kehidupannya ketika Yusuf ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia mengatakan satu hal yang hampir sama dengan apa yang Tuhan katakan di Yeremia 29. Mari kita sama-sama buka di dalam Kejadian, saudara. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20, saya bacakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, Kejadian 50 ayat 20 ini Yusuf berbicara kepada saudara-saudaranya, saudara. Bagaimana dikatakan kamu, yaitu saudara-saudara Yusuf, telah mereka-rekakan sesuatu yang jahat. Sesuatu yang membuat Yusuf menderita. Saudara, perlu kita sama-sama pelajari, saudara. Mungkin anak sekolah minggu atau anak-anak pelnap sekarang ini begitu menguasai cerita ini, saudara. Bagaimana ketika Kejadian 37 ayat 24 itu dikatakan bahwa Yusuf dibuang ke dalam sumur, saudara. Kita tahu bahwa Yusuf ini adalah merupakan anak dari Yakub. Yakub ini adalah seorang yang dipakai Tuhan, adalah orang yang kaya raya, saudara. Ternaknya itu waduh banyak, saudara. Memang Yakub begitu diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika Yusuf mengalami satu hal yang titik terendah, dikatakan pada Kejadian 37:24, Yusuf dibuang ke dalam sumur. Bahkan saudara-saudaranya merencanakan untuk membunuh Yusuf. Yusuf pada titik yang terendah, saudara. Satu titik yang dimana Yusuf harus hidup menderita, saudara. Bagaimana Yusuf ketika itu dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang-orang Ismail, saudara. Untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan budak. Saudara bisa bayangkan dari hidup yang berkelimpahan ketika Yusuf tinggal bersama dengan bapaknya Yakub, saudara. Pakaiannya begitu mewah, hidupnya begitu luar biasa, tidak pernah ada kekurangan, saudara. Ini yang menimbulkan iri hati dari saudara-saudaranya. Bagaimana Yusuf ketika dijual kepada Potifar. Potifar itu adalah kepala, kalau sekarang kepala keamanan, saudara. Kepala pengawal dari raja. Jadi kedudukannya itu begitu tinggi, saudara. Begitu kedudukan yang luar biasa. Yusuf mulai bekerja kepada Potifar, itu berada di Mesir, saudara. Jadi Potifar ini adalah kepala keamanan dari raja di Mesir, yaitu Fir'aun, saudara. Dan Yusuf ini mengalami satu hal yang luar biasa, saudara. Di Kejadian 37 ayat 28 dijual Yusuf itu ke Kejadian 37 ayat 36, Yusuf dijual, saudara, kepada Potifar, saudara. Kita bisa bayangkan, saudara, kalau kita melihat dari kejadian-kejadian ini, saudara, hubungannya dengan Yeremia 29 ayat 11 apa, saudara? Dikatakan Tuhan merancang sesuatu yang indah lah. Sekarang ini kok sepertinya bertolak belakang, saudara. Inilah yang perlu kita ketahui. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika kita ikut Tuhan, jalan kita tentu tidak akan lempeng-lempeng saja, saudara. Pasti ada banyak peristiwa yang kita hadapi, banyak peristiwa yang kita alami. Ada di antara kita mungkin ekonominya merosot, atau ada mungkin kita mengalami satu sakit penyakit yang mungkin secara manusia kita tidak tersembuhkan. Atau mungkin ada sesuatu hal yang kadang-kadang di luar jangkauan kita yang sepertinya kita menyerah, putus asa. Kalau kita mau menyerahkan diri kepada Sang Sutradara, saudara, tentunya kita harus mengikuti alur cerita
yang dikehendaki oleh sutradara kita, yaitu Tuhan, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi kepada Yusuf? Ketika Yusuf ikut Potifar, istri Potifar ini rupanya tertarik dengan ketampanan Yusuf, saudara. Tetapi Yusuf tetap berjalan pada koridor yang sudah Tuhan tentukan, dengan skenario yang Tuhan kehendaki, saudara. Maka Yusuf difitnah oleh istri Potifar, yaitu Yusuf difitnah kepingin berbuat sesuatu yang tidak senonoh. Maka Yusuf masuklah ke dalam penjara, saudara. Secara manusia mungkin ini adalah sesuatu peristiwa yang luar biasa bagi Yusuf, ini adalah satu penderitaan, saudara. Tetapi Yusuf mengatakan apa? Saudara, di dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Saudara-saudaranya Yusuf merekakan sesuatu yang jahat, tetapi Yusuf tidak sedetik pun menyangkali Tuhan. Dikatakan tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, saudara. Inilah yang perlu kita contoh dari teladan seorang Yusuf, di mana dari sesuatu yang luar biasa kehidupannya, dia berada di atas, titik atas, kemudian anjlok sampai titik terendah. Yusuf tetap mengatakan, Tuhan mereka-rekakan sesuatu yang luar biasa baiknya untuk kehidupan Yusuf. Ini adalah satu teladan, saudara. Ini adalah satu ungkapan yang luar biasa dari seorang Yusuf. Ini yang perlu sekali untuk kita sama-sama belajar. Sama-sama mau mengerti, belajar peka untuk alur cerita yang Tuhan kehendaki. Sampai di ayat yang berikutnya, di ayat 50-20 ayat berikutnya. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita harus menyadari hari ini kita tidak mengerti apa maksud Tuhan. Apa yang menjadi skenario Tuhan terhadap hidup kita. Tetapi pada saatnya kita akan mengerti. Oh, inilah maksud indah Tuhan. Baru kita akan tahu bahwa Tuhan itu melakukan sesuatu yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Kenapa, saudara? Karena kita ini hidup di tangan yang tepat, saudara. Kita ini hidup di tangan yang luar biasa kuat untuk menopang di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita menyerahkan semua alur cerita kita kepada Tuhan, kita menyerahkan alur kehidupan kita kepada sutradara kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus, maka apapun yang terjadi atas kehidupan kita, kita mau belajar seperti Yusuf, tetap mengatakan, Tuhan merancangkan sesuatu yang indah untuk masa depan kita. Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang luar biasa untuk bangsa Israel melalui Yusuf, saudara. Di mana Mesir ketika terjadi kelaparan, maka Yusuf banyak sekali melakukan satu hal yang luar biasa di Mesir. Karena Yusuf endingnya, dia menjadi orang kedua dari raja yang sangat berkuasa di seluruh Israel, di seluruh Mesir, saudara. Dan ini tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Tetapi Yusuf memperoleh satu hal yang luar biasa. Saudara, mari kita mau sama-sama belajar. Belajar untuk peka, belajar untuk taat kepada sang sutradara. Belajar untuk taat kepada yang membuat skenario hidup kita. Kita percaya pada saatnya kita pasti mengerti. Oh, maksud Tuhan itu begitu indah. Sekarang hari ini bagian kita adalah tetaplah kita mengucap syukur di dalam segala perkara apapun yang terjadi. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Terima kasih, saudara. Demikian renungan sarapan yang singkat ini. Kiranya bisa menjadi berkat untuk saya, untuk saudara semua. Sampai jumpa di sarapan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.